Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Dovalevi dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi dengan NIM akhir 262. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat GUI menggunakan AI agent untuk mengontrol motor DC. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang kode editor terlebih dahulu. Kode editor adalah perangkat lunak yang dirancang secara spesifik untuk memfasilitasi proses penulisan, penyuntingan, dan pengelolaan kode dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam dunia pemrograman modern, pemilihan kode editor sangat mempengaruhi produktivitas. Saat ini kita berada di masa transisi dari editor tradisional ke editor yang ditenagai kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama ada Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah kode editor lintas platform atau cross platform yang dikembangkan oleh Microsoft. Editor ini beroperasi pada basis open source dan dikenal karena arsitekturnya yang modular. Arsitektur dan ekstensibilitasnya, VS Code dirancang dengan core yang ringan di mana fungsionalitas tambahan diimplementasikan melalui sistem extension API. Hal ini memungkinkan integrasi berbagai bahasa pemrograman, debugger, dan tools pengembangan lainnya tanpa membebani performa dasar aplikasi. Lalu untuk fitur teknisnya, mendukung sintak highlighting, IntelliSense, atau penyelesaian kode cerdas, integrasi Git built-in untuk manajemen versi, serta kemampuan refactoring kode. Lalu ada Cursor. Cursor sendiri adalah turunan dari Visual Studio Code yang mengintegrasikan LLM secara natif ke dalam lingkungan editor, integrasi AI. Berbeda dengan ekstensi AI standar, Cursor memiliki akses penuh terhadap indeks kode bus proyek. Hal ini memungkinkan fitur kode base querying, di mana pengguna dapat melakukan ekstraksi informasi atau manipulasi kode lintas file menggunakan natural language processing. Kapabilitas generatif mendukung fitur inline generation, yaitu kemampuan untuk memodifikasi blok kode yang ada atau menulis fungsi baru secara otomatis berdasarkan instruksi tekstual yang spesifik, serta kemampuan auto debug untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan logika secara proaktif. Lalu ada Windsurf. Windsurf merupakan agentic IDE pertama yang dikembangkan oleh Codeium yang dirancang untuk menciptakan alur kerja atau workflow pengembangan yang kolaboratif antara manusia dan AI. Konsep flow sendiri, Windsurf mengimplementasikan sistem kesadaran konteks yang mendalam atau deep context awareness. Sistem ini tidak hanya memproses file yang sedang aktif, tetapi juga melacak trajektori pengembangan, beban file terkini, dan struktur proyek yang secara holistik. Sistem Cascade, fitur unggulan yang memungkinkan AI untuk melakukan serangkaian tindakan multi-langkah atau multi-step action secara otonom namun tetap terkendali, seperti melakukan refaktorisasi kompleks atau navigasi lebih ke program yang rumit. Lalu di sini kita akan berkenalan dengan bahasa pemrograman Python yang akan kita gunakan. Python sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan terinterpretasi. Ini berarti kode Python diterjemahkan baris demi baris oleh interpreter saat dijalankan, bukan dikompil sekaligus menjadi kode mesin, seperti bahasa pemrograman kebanyakan. Python sendiri memiliki karakteristik utama. Yang pertama ada sintaks struktur. Python menggunakan identitas spasi untuk mengidentifikasi blok kode seperti fungsi atau loop, menggantikan penggunaan tanda kurung kurawal yang umum pada bahasa lain seperti C++ atau Java. Library standar yang lengkap. Instalasi Python menyertakan modul-modul bawaan yang menyediakan fungsionalitas luas, mulai dari interaksi sistem operasi, pemrosesan teks, hingga protokol jaringan tanpa perlu instalasi tambah. Lalu manajemen memori otomatis. Python menangani alokasi dan dialokasi memori secara otomatis melalui mekanisme garbage collection, sehingga pemrogram tidak perlu mengelola memori secara manual. Lalu tipe data yang dinamis. Kita tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel, misalnya integer atau string secara eksplisit. Python akan menentukannya saat program tersebut. Lalu untuk implementasinya digunakan pada back-end web seperti memproses data server dan database, contohnya adalah framework Django dan Flask. Lalu untuk data science, melakukan perhitungan statistik, matrix, dan memproses data, contohnya adalah Pandas dan Navi. Lalu skrip otomatisasi, yaitu menulis skrip untuk menjalankan tugas sistem operasi atau administrasi sistem. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita instalasi Python. Pertama kita masuk ke website resmi Python, lalu kita masuk ke page download. Nah di sini kita bisa mendownload versi yang kita inginkan. Saran saya jangan gunakan versi yang pre-release karena biasanya masih banyak sekali bug. Kita bisa gunakan versi sebelumnya. Kita di sini coba download. Kita pilih yang Windows atau sesuaikan seperti dengan device kalian. Kita klik download installer ini, lalu kita tunggu. Lalu jika sudah terdownload seperti ini, kita buka. Nah, karena saya sudah menginstal, kalian tinggal ikuti saja instalasinya.
Uh, Lalu untuk mengecek apakah kita terinstall apa belum, kita bisa masuk ke cmd, lalu kita ketikkan perintah Python. Nah, di sini terlihat Python yang kita install itu versi 3.11 Lalu Python extension agar dapat berfungsi sebagai VDE penuh untuk Python, developkan instalasi ekstensi Python yang diterbitkan oleh Microsoft. Ekstensi ini memberikan fitur-fitur teknis berikut. Pertama, IntelliSense atau Pylance, itu memberikan fungsi auto completion, yaitu melengkapi kode otomatis dan inspeksi parameter fungsi berdasarkan analisis tipe data dan definisi modul. Yang kedua adalah limiting, yaitu melakukan fungsi kode statis untuk mendeteksi kesalahan sintaks atau ketidaksesuaian gaya penulisan seperti PHP 8 tanpa perlu menjalankan program contoh linter, yaitu Pylint dan Flag 8. Lalu untuk debugging, mengintegrasikan debugger ke dalam antarmuka VS Code, memungkinkan pemasangan breakpoint, inspeksi variabel secara real time, dan eksekusi kode langkah demi langkah atau stepping. Lalu ada extension environment management, yaitu mendeteksi dan mengelola virtual environment, VNV, FNV, Conda secara otomatis untuk isolasi dependensi proyek. Lalu ada Jupyter Notebook support, memungkinkan eksekusi, edit, dan visualisasi file .ipynb langsung di dalam editor. Lalu selanjutnya ada platform I/O. Platform I/O sendiri merupakan ekosistem pengembangan open source untuk sistem tertanam atau embedded system dan pengembangan IoT atau Internet of Things. Meskipun sering digunakan dalam extension di VS Code, platform I/O sebenarnya adalah toolchain yang independen. Lalu fungsi dan karakteristik utama dari platform I/O sendiri adalah cross-platform dan cross-arsitektur. Platform I/O mendukung lebih dari 1000 board seperti Arduino, STM, dan puluhan frameworks tanpa perlu mengganti IDE. Lalu ada dependency management, menggunakan file konfigurasi platform I/O.ini untuk mendefinisikan papan framework dan library yang digunakan. Platform I/O akan mengunduh dan menginstal library yang dibutuhkan secara otomatis ke dalam folder proyek, memastikan isolasi antar proyek. Lalu ada Unified Tool System, menyediakan satu antarmuka perintah atau komen untuk melakukan kompilasi atau compile, pengunggahan atau upload dan pembersihan kode ke microcontroller terlepas dari arsitektur chip yang digunakan. Lalu ada serial monitor yang terintegrasi, memiliki alat untuk memantau output serial dan microcontroller langsung di dalam terminal IDE. Lalu di sini saya akan mencoba menjelaskan prompt apa yang akan kita gunakan kepada AI agent kita. Yang pertama, ini adalah pendahuluan. Di sini saya menyebutkan AI itu akan bekerja seperti apa. Lalu ada tinjauan proyek, yaitu tujuan praktikum kali ini untuk membuat kontrol motor DC. Lalu yang pertama ada spesifikasi firmware atau hardware-nya. Yang pertama ada konfigurasi alamat dari microcontroller dan encodernya, yaitu pin-pinnya. Lalu ada logika utamanya, yaitu pembacaan encoder yang mulus. Lalu ada multi control posisi dan kecepatan. Lalu ada transisi mode, yaitu kita harus mereset nilai encoder menjadi nil ketika berpindah. Lalu ada time sampling. Lalu di sini ada implementasi PID sendiri, yaitu logika utama pada PID-nya dan fitur-fitur yang ada di dalam. Yang pertama ada anti-wind up, yaitu sebagai batas total dari output PID. Lalu logika zero gain, dan juga selanjutnya ada pengolahan dan pengiriman data, yaitu kita akan mengirim nilai set point, posisi, error, dan lain-lain. Lalu di sini ada bagian-bagian dari GUI-nya, ada apa saja. Pertama ada tata letak dan desainnya. Lalu di sini ada fitur grafiknya, jadi grafiknya seperti apa dan isinya apa saja. Lalu ada kontrol dan pengaturan panel, di sini ada koneksi serial, pemilihan port, dan lain-lain. Lalu di sini ada parameter-parameternya dan mode. Lalu analisis sistem, ini nanti kita akan tambahkan fitur ini. Lalu juga di sini ada fitur ekspor data, yaitu mengekspor file Excel dan juga gambar grafiknya ke PNG. Nah, jadi di sini adalah contoh hasil dari prompt tadi yang kita masukkan ke AI agent-nya. Jadi otomatis AI agent akan membuat program ini dan juga apa saja yang diperlukan. Lalu di sini ada beberapa file. Kita coba lihat. Buka di sini. Di sini ada setup guide, apa saja yang harus kita lakukan. Jadi nanti AI agent akan memberitahu untuk apa saja harus diinstal. Kita harus menggunakan perintah pip untuk menginstalnya. Misal
pip install requirements.txt. Di dalam file txt ini ada semua hal yang harus kita download seperti ini. Ini ada layering, cuma setup. Nah, ini adalah program GUI utamanya, dan ini adalah yang akan kita upload ke Arduino nya. Jadi ini kita akan membukanya di Arduino. Ini adalah program utamanya. Jika kita run akan seperti ini. Jadi di sini saya akan mempraktikkan bagaimana tahapan kita merun program GUI saya. Jadi yang pertama kita harus upload dulu program Arduino-nya. Kita masuk ke Arduino. Program Arduino ini di-generate oleh AI juga, di otomatis. Lalu kita upload dan kita pilih boardnya, pastikan benar. Setelah terupload kita masuk ke VS Code lagi dan kita run filenya. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan GUI hasil dari AI saya. Pertama kita klik connect dulu, lalu kita start. Di sini saya akan mencoba position control. Nah, ketika sudah kita atur set point-nya, maka grafik akan muncul menunjukkan nilai set point saat ini dan juga set point untuk grafik atas. Bisa dilihat di situ nilai encodernya sudah sama dengan set point. Nah, setelah itu kita akan coba ubah nilai set point-nya dan melihat respon dari sistem ini. Nah, bisa dilihat sistem meresponnya dengan cepat. Sekarang kita akan melihat sistem respon analisisnya. Di sini kita juga bisa menyimpan grafiknya menggunakan PNG, boleh juga menyimpan datanya berupa Excel. Tapi grafiknya, lalu kita coba mode speed. Kita start. Kita di sini coba atur KP dan KD-nya menjadi hasil. Nah, di situ juga terlihat sistem respon analisisnya. Kita lihat, nah di sini speed lambat mengikuti set point-nya. Di sini kita juga bisa menambahkan filter, yaitu bridge dan low pass filter. Nah, ketika alpha wave-nya kita naikkan, maka jadi oscillasi. Kita coba save grafiknya. Kita juga save datanya. Kita juga bisa ubah tema pada GUI saya ini. Lalu kita klik grafik dan kita diskonkan untuk menyudahi. Lalu ini adalah contoh hasil grafik dari posisi ini adalah grafik 1 dan ini grafik 2. Grafik 1 adalah set point dan juga speed per second-nya. Lalu di sini ada nilai-nilai PID-nya dan juga output. Lalu selanjutnya ini adalah contoh dari hasil
Excel-nya. Jadi ini adalah waktu, set point, dan juga masing-masing nilainya di dalam bentuk Excel yang dihasilkan dari program yang telah kita buat tadi. Jadi karakteristik dari respon sistem ini adalah respon sistemnya sangat agresif dan juga rentan noise, dikarenakan di sini saya tidak menggunakan low pass filternya, yaitu tidak saya nyalakan. Jadi untuk sistem ini kita harus menambahkan low pass filter pada software saya. Itu hasil dari AI itu ada fitur low passnya, cuma di sini saya tidak nyalakan. Jadi untuk kedepannya kita harus menyalakan fitur low passnya. Jadi sekian adalah percobaan pembuatan PUI dengan Python menggunakan AI Chain untuk kontrol PID dengan motor DC. Apabila ada kesalahan dalam video, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.